أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih ketua takmir, pengurus dan segenap jajarannya dan semua jamaah yang hadir di malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Marilah terlebih dahulu kita senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini senantiasa kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, salah satunya yaitu dengan tidak bosan-bosan hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kembali kami hadir. Tadi saya ditelepon oleh Ustadz Malik untuk bisa mengisi kekosongan kajian pada kesempatan sore hari ini, dan insya Allah nanti mari kita bersama-sama belajar bersama, saling mengingatkan, merefresh, mengulang kembali, karena sesaat lagi kita akan menyambut hari yang istimewa yaitu Idul Adha. Oleh karena itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan tersebut kita akan kembali mengulang, kembali belajar, mengevaluasi mana-mana yang sekiranya perlu kita tingkatkan, mana-mana yang sekiranya tadinya belum benar menjadi benar, ataupun mana-mana yang memang tadinya itu sudah benar untuk dipertahankan. Kira-kira seperti itu. Dan insya Allah nanti kurang lebih setengah jam ya, isanya nanti 45 atau sih Bang ya. Nanti kita maksimalkan waktu yang ada, meskipun tidak selesai barangkali nanti bisa kita pilih-pilih sesuatu yang barangkali penting ataupun sesuatu yang perlu kita mengkaji bersama pada kesempatan sore hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, nah, ini adalah bagian dari salah satu materi ataupun ilmu yang pernah kami terima juga ya. Jadi kami menerima dari seseorang, kemudian kami juga ada amanah untuk bisa menyampaikan kepada umat, ada amanah untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, ini adalah salah satu komunitas yang tergabung dalam komunitas namanya Juleha. Kata saya kok nama napa niku orang perempuan yang cantik ngaten nggih, Mbak Juleha, Bu Juleha. Tapi ternyata ini adalah singkatan, yaitu juru sembelih halal.
Nah, dalam hal ini kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan syar'i, berkaitan dengan bagaimana tata cara melaksanakan penyembelihan yang sesuai dengan syar'i, tetapi di samping itu juga memperhatikan dari segi medis ataupun dari segi kesehatan, hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas dari daging ataupun juga bagaimana kita mengelola hewan-hewan itu. Hanya maksudnya tidak hanya sekedar sing penting secara syar'i halal, sing penting sudah gugur kewajiban, tetapi kita memperhatikan juga kualitasnya. Nah, sebelumnya mari kita mengulang ya. Berkorban itu berasal dari kata al-udhiyah atau ad-dahiyah, yang berarti adalah unta, sapi, kambing yang disembelih di hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai upaya kita untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini biasanya kita mendapatkan beberapa tipe orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu orang yang mampu untuk berkorban, kemudian dia bersegera untuk berkorban. Yang kedua tidak mampu tapi dia punya keinginan untuk berkontribusi. Nah, ini paling tidak kita seperti itu. Jadi kita bisa membantu ya pelaksanaan kurban. Kemudian ada orang yang tidak mampu dan tidak ada kemauan, kemudian akhirnya dia tidak peduli terhadap hal tersebut. Ya paling-paling menerima daging kurban. Kemudian ada juga orang yang sebenarnya mampu tapi kadang-kadang dia tiba-tiba merasa miskin. Nah, ini hal-hal yang barangkali perlu kita waspadai. Kadang ada orang yang rumahnya mewah, nyun sewu, punya kendaraan tidak hanya satu, ada mobil, ada motor sekian banyak gitu ya. Tapi begitu datang waktu kurban kadang-kadang tidak ikut berkontribusi dalam hal itu. Nyun sewu, barangkali ini sedikit menyinggung mungkin kalau yang merasa ya, mudah-mudahan tidak ya. Seperti orang yang tiap hari merokok, nyun sewu. Berapa harga rokok? Mungkin sekitar 20.000 atau 25 mungkin ya, satu bungkusnya mungkin ya. Kalau sehari seseorang itu menghabiskan rokok sebungkus seharga 20.000, maka ketika dikalikan 30 hari dikalikan 12 bulan sudah 7.200.000 rupiah. Nah, ini kalau ditukarkan kambing sudah dapat kambing yang besar banget ini ya. Kalau kambing yang standar sudah mendapatkan 2 kambing gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tidak sadar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa berusaha ya untuk berkorban, syukur bisa berkorban tiap tahunnya. Nah, ini saya sedikit putarkan, ada video yang menarik untuk kita bisa sebagai inspirasi. Ini ada seorang mbah namanya Mbah Poinem. Beliau ini adalah orang yang tidak punya, rumahnya geribik, rumahnya dari papan ya. Kemudian penghasilannya juga beliau tidak jelas, beliau janda, tidak punya penghasilan yang tetap, tidak punya kulkas, tidak punya kompor gas. Kalau dibilang beliau ini tidak mampu, ya beliau tidak mampu, tapi nyatanya beliau ini bisa kurban setiap tahun. Nah, kita lihat videonya sejenak. Tidak lama, ini hanya sekitar 2-3 menit. Bisa dikatakan kalau di wilayah sini beliau termasuk mbah atau masyarakat yang paling tidak mampu. Tapi ternyata ketidakmampuan beliau dalam urusan ekonomi tidak menghalangi beliau untuk kurban. Di hampir setiap tahun beliau itu pasti kurban.
Kalau mau alasan tidak kurban, beliau itu alasannya banyak. Rumahnya itu lantainya belum disemen, ya. Terus dapurnya itu temboknya juga masih bambu. Kemudian TV juga tidak punya, kulkas nggak ada, HP juga nggak punya, sepeda motor nggak punya, dia tinggal sendiri. Tapi ternyata urusan kurban itu menurut beliau itu bukan masalah kemampuan, tapi kemauan. Pokoknya mau dan mau berusaha, ternyata beliau juga bisa. Di awal itu pertama kali beliau berkorban setelah mengikuti program TPL Taman Pendidikan Lansia itu, beliau datang ke rumah pakai jarik itu, kemudian diuntel-untel ujungnya itu. Di situ ternyata dibuka itu ada isinya uang gitu kan, diserahkan ke saya. Leh titip ini gitu ku wedhus tinggi kurban gitu kan. Istri saya itu nampani sambil nangis gitu. Kemudian setelah itu gang berapa hari ditambahi lagi. Leh tak tambahi duitnya tukokno wedhus sing gowedi gitu kan. Itu akhirnya setelah itu beliau mau pulang, insya Allah tahun ngarep aku tak ngingu dhewe cemple tak ingonane kan saiki sok tinggi kurban tahun ngarep gitu. Kalau yang pertama itu beliau menyerahkan uang, setelah itu beliau sudah menyerahkan kambing hasil peliharaan beliau sendiri. Gitu kan. Remen kurban, Mbak. Kayak nopo, Mbak? Remen kurban, Mbak. Tak belum bikin mati kacangnya penak. Nggih. Mbak mboten eman-eman, Mbak. Buatan los kulo. Muga kula bikin lek. Pun dikulung kali sing poso kacangnya penak ngoten lho. Nah ini sekilas ya, sekilas dari inspirasi Mbah Poinem yang setiap tahun berkorban. Jadi ini masih seperti orang dulu, nek nyimpen duit niku teng jarik niku Bu. Diundel-undel nek sakniki pun mboten enten nggih. Diundel-undel, dicelengi teng jarik niku, pun kumpul 100, 200, 300 diparingi ustadz wau niku. Nah, kemudian begitu mendekati korban sudah ngumpul, kurang sedikit ditambahi lagi biar beli yang lebih bagus lagi. Nah itu beliau lakukan setiap tahun. Ketika ditanya kenapa Bu dilakukan seperti itu, biar ketika meninggal diberikan kemudahan, diberikan husnul khotimah. Nah itu barangkali merupakan inspirasi buat kita, penyemangat untuk kita untuk bisa berkorban. Karena ternyata kalau kita mau berkorban itu insya Allah tidak harus kambing yang harganya mahal. Kadang-kadang sekarang itu orang kadang-kadang gengsi. Nek orang sing gede, orang sing larang ora. Waduh, pala orang situ-situ korban ngaten toh. Kadang-kadang tuku siji sing gede korban, kemudian tahun-tahun berikutnya nggak pernah korban lagi. Nah, kalau menurut saya mendingan tidak harus besar-besar, tidak harus mahal-mahal, tapi bisa rutin tiap tahun berkorban seperti itu. Karena kan kambing itu harganya mulai dari 1,5 niku wonten Pak nggih. 1,5 itu wonten, 1,5, 1,7 ya. Rata-rata ya mungkin 2 juta itu sudah patut. Nah, barangkali kita tidak harus gengsi kemudian sing regane 3,5 juta ngaten ya. Sehingga kita bisa termotivasi untuk bisa berkorban setiap tahunnya. Nah, ini salah satu motivasi untuk kita semuanya. Kemudian syariat korban itu sendiri ini termaktub dalam surah Al-Kautsar. Surah yang sangat pendek, hanya terdiri dari 3 ayat. Kita semuanya insya Allah hafal. Hafal nggih Bu nggih? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani akawal abthar. Dan salah satu surat yang favorit yang sering kita baca ketika kita sholat ya. Nek mboten Al-Kautsar ya Al-Asr. Nek mboten kulhu kata niku nggih. Nah, ini ternyata kandungannya begitu dahsyat. Kemudian dalam surah lain juga wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dan luar biasa dalam sebuah hadis itu dikatakan kelak di hari akhir yang namanya hewan kurban itu akan datang kepada kita ya,
tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Padahal kalau kita mengetahui yang namanya bulu, tanduk, kuku niku wonten manfaatnya mboten? Katosnya mboten nggih. Saya belum pernah mendengar ada namanya sop kaki sapi. Kuku sapi, nyun saya bukan kaki ya, kuku. Sop kuku sapi. Nah, katosnya kok belum wonten ingkang bisa mengolah itu. Atau mungkin juga tongseng bulu domba. Nah, dereng pernah wonten kan? Ya. Ataupun mungkin juga napa meleh sate tanduk ya mboten enten. Nah, itu adalah hal yang tidak sesuatu yang barangkali kita nilai tidak berharga yang ada pada diri hewan kurban, tetapi nyatanya di dalam hadis dikatakan besok akan datang menemui kita, apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, apalagi jeroannya, apalagi hal-hal yang lain yang kita bagi-bagikan kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya ulama mengatakan di antara hukum kurban ini salah satunya ada yang mengatakan ini adalah wajib bagi yang mampu. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah, Abu Laits dan sebagian Malikiyah. Tetapi secara umum, ulama secara umum, jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah. Artinya ketika kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan kurban itu menjadi wajib? Ketika seseorang itu pernah bernadar. Bernadar niku napa? Istilahnya niku janji ngaten nggih. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak berjanji sesuk nek anakku lulus S1 aku arep kurban. Nah, ketika kita sudah menyampaikan seperti itu, maka itu menjadi wajib untuk kita lakukan. Ketika kita tidak melakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua, ketika seseorang pernah mengatakan aku tuku wedhus iki duweke Gusti Allah. Iki binatang kurban. Nah, maka kemudian seseorang itu harus memperuntukkan hewan itu menjadi hewan kurban. Itu sudah menjadi wajib baginya. Kemudian hal-hal yang barangkali juga perlu kita ingat kembali, hal-hal yang kita korbankan, binatang yang bisa kita korbankan, di antaranya adalah unta, sapi, kambing ya, sebagaimana kita ketahui. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau punya ayam, jumlahnya kathah, atusan, asal mboten damel kurban? Asal mboten, Bu? Asal mboten? Mboten nggih. Boleh nek dijual dulu. Nek dijual dulu kemudian hartanya hasil penjualannya dibelikan kambing. Nah, ngaten niku carane. Punya ayam kampung 30 ekor, satu ekornya 100.000. Kemudian dijual menjadi 3 juta. Nah, itu kemudian baru dibelikan kambing. Yang tidak boleh dikorbankan ketika binatang itu penyakitnya jelas nampak, kemudian picek itu buta sebelah ya, kemudian pincangnya nampak, ataupun juga ketika kurus kering ya, kurus kering kerontang ya, mendingan kita tinggalkan, kita cari yang lebih normal, yang lebih gemuk. Kemudian ketika juga adanya cacat, nah ini tidak boleh untuk kita korbankan. Kemudian kita bisa memilih hewan yang lebih baik, yang lebih bagus. Di antaranya adalah yang wajahnya ganteng. Oh, ternyata ada hewan yang wajahnya ganteng ya. Kalau kita melihat kambing atau sapi itu ternyata kalau kita amati kita bisa melihat, oh ini ganteng ternyata itu ya, bagus, gitu, sehat gitu. Kemudian hidungnya sedikit berembun. Nah, kita bisa mengecek hewan itu sedikit berembun, sapi ataupun kambing itu ini bagus berarti. Kemudian ketika makannya lahap, fesesnya normal, kotorannya normal,
ya, kemudian bulunya halus, kulitnya mengkilap, ini bagian dari tanda-tanda hewan itu sehat. Nah, ini diantara hewan kambing yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai, yang menjadi favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan gibas yang bertanduk, kakinya ada motif hitamnya dan ada warna hitam di sekitar kedua matanya. Nah, ini barangkali kalau bapak-bapak mencari hewan kurban kok ada kambing yang seperti itu, nah monggo, ini istimewa. Hewan kambing yang dicintai, yang menjadi favorit Rasulullah, gambarannya seperti itu. Bertanduk, kemudian ono kacamotone ngaten niku, nggih. Memakai kacamata hitam, kemudian di kaki-kakinya ada motif hitam-hitam, ya. Tetapi barangkali ini juga sedikit, tetapi ada. Saya sering mendapatkan kambing seperti itu. Dari sekian kambing itu ada 1-2 yang seperti ini. Nah, kemudian di antara hal yang barangkali perlu kita ketahui adalah ketika kita berkorban, kadang-kadang orang di dalam sekeluarga itu mencukupkan satu binatang untuk satu keluarga, itu tidak masalah. Jadi misalnya seorang Bapak Imron berkorban untuk seluruh anggota keluarga, itu tidak masalah. Itu disahkan dalam syariat Islam. Adapun barangkali juga pengen juga mengatasnamakan salah satu keluarga, insya Allah boleh-boleh saja. Misalnya tahun ini atas nama bapak, besok ibunya, besoknya lagi anaknya. Nanti kalau sudah semua kemudian atas nama keluarga, itu juga diperbolehkan. Monggo. Nah, kemudian yang sering kita lakukan, korban itu 1 ekor untuk 1 orang atau keluarga. Ini adalah seekor kambing. Kemudian sapi ini biasanya untuk 7 orang atau 7 keluarga. Adapun unta ini bisa sampai 10 orang atau 10 keluarga. Tapi nek teng Indonesia jarang, ontene unta teng kebun binatang. Kemudian bagi bapak-bapak yang barangkali menjadi penyembelih, menjadi jagal, wonten mriki. Mungkin teng mriki guys sudah ada yang biasa ngaten nggih Pak nggih. Nah, itu secara kesehatan kalau mau lebih ideal itu menggunakan perlengkapan, peralatan atau seragam seperti ini, ya. Jadi ada helm pengaman, ada facial, ada apron. Apron niku nek ibu-ibu niku celemek ngaten nggih. Kemudian pakai kaos tangan, syukur kalau yang tangan kanan itu biasanya kaos tangan biasa, kalau yang kiri biasanya lebih lebih aman. Itu biasanya kadang ada yang kaos tangan itu terbuat dari baja. Karena apa? Ngawekani. Kalau nyembelih kan begini. Kalau suatu ketika bergeser ya ke tangan itu bisa aman. Karena ada cerita tidak hanya 1 orang 2 orang, bahkan banyak kejadian orang memotong sapi jarinya ikut kepotong, mboten sadar, atau mungkin karena sapinya ini keroncalan. Nah, kemudian tanpa sadar setelah memotong sapi, ternyata kok jarinya ikut kepotong. Nah, ini salah satu pengamanannya adalah menggunakan kaos tangan yang aman. Nah, ini gambarnya seperti ini, ada ini kaos tangan yang terbuat dari baja. Nah, kemudian ketika kita menghadapi sapi, mungkin juga bapak-bapak sudah mengetahuinya, untuk menjauhi dari sekitar kepala dan ekor, apalagi kalau ada anak-anak kecil, karena ini rawan keseruduk, lawan keseruduk dan lawan kena napa niku? Pengkal ya. Nah, itu di belakangnya itu. Nah, ini barangkali
hal-hal yang barangkali perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan di sini sudah. Kalau sudah, insya Allah, alhamdulillah. Ternyata hewan itu perlu juga mendapatkan perhatian kesejahteraan hewan. Di antaranya apa? Di antaranya hewan itu perlu tempat transit yang nyaman. Sebelum disembelih ada tempat transit. Di antaranya tempat yang teduh, misalnya di bawah pohon, atau kita menyediakan tempat yang ada atapnya. Kemudian hewan itu butuh 30 menit untuk tenang. Ya, jantungnya itu berdetak normal, melambat kalau misalnya baru datang. Kadang-kadang seonten niku entes teko, ya toh, baru datang dari jauh diturunkan langsung sembelih. Nah, ini adalah praktek yang kurang tepat karena dia masih capek. Harusnya diistirahatkan sejenak kurang lebih 30 menit, kemudian baru antri disembelih. Kemudian pisahkan transit dan tempat sembelihan biar tidak melihat temannya disembelih. Nah, ini penting ya. Karena hewan itu punya penglihatan, punya penciuman. Kalau dia melihat temannya disembelih, mencium bau anyir darah temannya, ini stres, Pak. Kadang-kadang sok tidak terlalu memperhatikan, toko dijajar, toko disembelih. Wah, ini hewannya, kambingnya, waduh, bariki aku iki. Dia melihat, dia mencium bau, ini dia stres, ya kan? Maka kita harus bersikap pri kehewanan, karena nanti itu juga akan pengaruh kepada kualitas dagingnya, ya. Kemudian istirahatkan hewan, ya, karena kalau itu stres maka dagingnya bisa berakibat kecut dan juga alot. Alot niku napa? Atos nggih alot niku nggih. Nah, kemudian sebisa mungkin puasakan hewan yang akan disembelih selama kurang lebih 12 jam. Nah, niki sing sok salah di antara kita. Teko sore, wah mesake jaritke sing akeh, men mam akeh, ya toh? Wareg kenyang. Ya. Paginya dibeleh. Nah, ini salah ini. Ya, jadi seperti ketika orang mau operasi itu kan puasa dulu, ya, biar lambungnya ini kosong, sehingga apa? Ini akan mengurangi isi perut, kemudian juga akan mengeluarkan darah itu dengan banyak, kemudian karkas ini mudah dikuliti, kemudian juga menghindari resiko muntah saat disembelih. Karena pernah kejadian ketika disembelih, sorenya makan banyak, langsung keluar dari lehernya itu isi perutnya, sehingga ini akan menyusahkan, ya. Ini akan juga menjadikan istilahnya polusi, apa namanya, dagingnya itu akan kecipratan, itu juga tidak akan bagus, dan kemudian juga akan menjadi dagingnya itu tidak begitu sehat. Kemudian jangan lupa juga bikin suasana tenang, jauhkan dari keramaian dan warna-warna kontras. Jadi ternyata kalau pas penyembelihan Bapak dan Ibu memakai warna-warna yang banyak, ini akan bikin sapi stres. Ini wonten putih, hitam, coklat, hijau, kuning, pink, hijau dan seterusnya. Ini sapi akan mudah stres. Tetapi kalau misalnya ada kemungkinan besok seragam, dress code warna hitam mawon, wah ini sip nih, karena akan membuat hewan itu menjadi lebih tenang, ya kan? Niku teorinya ngaten niku. Kalau kita praktekkan insya Allah akan lebih baik. Kemudian berikutnya, jangan mengasah pisau di depan hewan. Kadang-kadang sapi kambing di sini waktu kok diasah sering. Ya tanda kapok deh. Bar iki tak sembelih. Ini adalah praktek yang salah karena hewan juga punya perasaan, ya kan? Jadi kalau kita ngasah senjata itu jauh-jauh dari hewan kurban. Karena nanti hewan kurban itu yang stres itu dagingnya bisa macam-macam kayak gini. Yang normal itu bawah niku nggih cerah, kenyal, lembab. Kemudian yang atas ini kurang baik, pucat, lembek, berair, mudah busuk. Nah, yang paling buruk yang paling atas itu berupa warna gelap, keras dan juga kering. Nah, ini adalah penurunan hewan yang salah. Ketika bapak menurunkan hewan atau menaikkan dalam kendaraan tidak ada
jembatannya ora ono ondone, tidak ada terundakane, ora ono live ngoten iki. Dipaksa tarik. Ngoten niku adalah praktek yang salah. Nah, pada sapi ini ternyata diberi napa niku? Tali keluh ini agak mudah untuk dikendalikan. Kalau talinya betul, ini akan lebih mudah dikendalikan. Nah, ini benten melen ini. Nah, ini ternyata betul, kalau orang perempuan diberi perhiasan akan mudah dikendalikan, Pak. Tapi panjenengan tumbas ke ibu-ibu ini perhiasan yang banyak, ini akan lebih mudah dikendalikan. Monggo mang praktek mawon nggih. Ampun tanggu-tanggu niki. Nah, jangan lupa ketika menyembelih kita minimal membaca bismillahi Allahu akbar. Kemudian penyembelihan harus dilakukan dengan cepat, dengan pisau yang tajam. Banyak praktek di YouTube nih kok senjatanya buatan tajam. Eka orang mati niku. Wah, mesake tenan, mesake. Maka harus betul-betul tajam. Kemudian leher hewan, orang yang menyembelih leher hewan dan orang yang menyembelih ini menghadap ke kiblat. Kemudian saluran pastikan terpotong, ada saluran nafas, saluran makan, dan juga ada saluran pembuluh darah. Arteri dan vena ada di kanan kiri. Maka kalau orang menyembelih itu biasanya kan separuh lingkaran begini, biar semuanya terpotong dengan baik. Kemudian darah dibiarkan keluar sampai hewan itu mati sempurna. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini penting. Ketika hewan sudah disembelih, maka periksa kematian hewan. Nah, pertama, darah dibiarkan keluar sampai tidak mancur lagi. Kedua, selama darah mancur tidak boleh ada perlakuan apapun, memisahkan kepala, kaki, menyiram, sayatan dengan air dan seterusnya. Ya. Kemudian kematian hewan dipastikan dengan menguji hilangnya refleks kornea mata. Dekatkan jari ke depan mata hewan yang disembelih, ya. Mata hewan, sapi atau kambing kita coba, ini ada refleks enggak? Kalau sudah tidak refleks berarti hewan itu betul-betul sudah mati. Kemudian setelah refleks kornea hilang, hewan dapat ditangani diproses lebih lanjut. Nah, ini pernah dan mungkin barangkali juga kadang-kadang ada di sekitar kita sok rodok sadis, wedhus disembelih les langsung di potel. Niku salah, Pak. Monggo nek ibu bapak-bapak menangi diberi nasihat, Mas sekedap Mas ditunggu rien, ngaten nggih, ditunggu rien. Niki sadis nih, ini belum mati total kemudian disembelih langsung dipotong ininya. Sebaiknya begitu sudah diinggir kerien beberapa menit, syukur sampai terpejam ataupun kita cek kornea tadi. Kalau sudah tidak ada refleks berarti sudah betul-betul mati. Kalau sudah seperti itu kemudian baru digantung, kemudian kita kuliti. Ngaten nggih? Bapak Ibu dan yang berbahagia, barangkali saya tambahkan sedikit saja. Saya tambahkan sedikit, ketika menyembelih, menguliti dan lain sebagainya, hendaklah kita menjaga kesehatan, kebersihan kita. Di antaranya diharapkan juga tidak sambil merokok, karena itu akan mempengaruhi dari kualitas daging, ya. Kemudian juga ketika hewan itu kambing, agar baunya tidak perengus, tidak keluar isi perut, dicari saluran makanannya, kemudian diikat. Baru kemudian digantung, ya. Kemudian kali ini tesih wonten mboten kula mboten ngerti niki. Kalau mencuci niku biasanya sok teng kali-kali niku nggih. Niki adalah suatu yang salah. Kalau bisa kita mempunyai tempat sendiri. Kemudian juga cara pencucian yang lebih cepat ini, ketika usus itu kita masukkan selang, tapi selang yang kecil itu, yang kecil. Kalau yang besar mboten muat. Cari selang yang kecil dimasukkan, nanti akan kados pelendungan itu. Nah, itu akan mudah untuk dibersihkan.
Kemudian ini barangkali sudah sering diperhatikan di lingkungan kita, menghindari kresek berwarna hitam, karena ini adalah kresek yang berbahaya yang bisa mengakibatkan kanker. Kemudian ibu-ibu juga jangan lupa untuk menyimpan daging yang tepat seperti itu, dimasukkan dalam kotak-kotak yang kecil kemudian baru dimasukkan. Kadang-kadang seonton toko dilebokke sak glundung, ya, sampil lebokke, atau mungkin plastik biasa kemudian langsung dimasukkan jadi satu. Ini nanti berakibat susah untuk dikeluarkan, ya. Dan juga perlu diingat ketika mau dimasukkan ke dalam freezer itu, Bu, itu tahapannya adalah lewat kulkas dulu, jangan langsung dimasukkan ke dalam freezer, karena itu juga akan pengaruh kepada kualitas daging. Jadi kita transitkan dulu di kulkas baru masuk ke dalam freezer. Bapak dan Ibu yang berbahagia, barangkali itu ya sekilas yang terpenting yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang baru bisa bermanfaat, ada sesuatu yang Bapak dan Ibu sudah melakukannya, monggo silakan dipertahankan agar dalam kita melakukan sesuai dengan syar'i dan juga sesuai dengan kesehatan, sehingga kita mendapatkan kualitas daging yang istimewa atau daging yang bagus. Nah, kemudian jangan lupa yang berniat untuk berkorban untuk tidak memotong kuku atau rambut, ya, dari awal bulan Dzulhijjah sampai kemudian nanti hewannya disembelih. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terus Bu. Nggih. Insyaallah hari Idul Adha-nya itu hari Jumat niku tanggal 6 nggih. Nggih, insyaallah tanggal 6. Nah, dihitung mundur, Bu. Dihitung mundur, saya enggak hafal. Nggih, dihitung mundur 10 hari, nggih. Ngaten nggih? Insyaallah kalau di kalender yang lengkap itu sudah ada apa namanya? Tulisan kecil itu. 1 2 ngaten nggih. Ngaten nggih, Bu nggih? Nggih. Ngaten Bapak Ibu yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.